Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Di hari ini, apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur. Percaya, Tuhan memberikan berkat-Nya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di saat ini kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Ini sangat penting karena firman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran kita akan firman Tuhan itu menguatkan iman kita sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita hari ini kita ambil dari Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Namun kita akan membaca mulai dari ayat 40 sampai 3a. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Puji Tuhan atas firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita diingatkan kembali pada salah satu mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan. Sehingga kita baca orang-orang yang menyaksikan saat itu pada ayat 43a. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Takjub, heran, kagum. Pada ayat ini kita bayangkan kita pernah mengalami rasa takjub, rasa kagum pada suatu pertunjukan atau suatu atraksi yang kita pandang luar biasa. Tapi yang terjadi pada saat itu, orang-orang melihat lebih dari sebuah pertunjukan atau sebuah atraksi, tapi adalah pertolongan yang sangat luar biasa. Mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anak yang kerasukan, dan anak itu terbebas dari kuasa si jahat. Ini adalah karya dari kebesaran kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bagaimana kita bisa takjub akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti yang dialami orang-orang itu dan bapak yang anaknya telah disembuhkan dari kerasukan itu. Ya, supaya kita merasa takjub dan kagum pada karya kebesaran Tuhan, kita harus mengalaminya sendiri. Merasakan sendiri apa yang diperbuat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita secara nyata. Di dalam perikop ini kita belajar dua hal yang penting. Yang pertama, pada ayat 38. Kita baca bapak ini mau datang, berseru dan mohon pada pertolongan Tuhan Yesus.
Oleh karena itu, bila kita ingin merasakan kuasa Tuhan, marilah kita datang, berseru dan mohon pertolongan Tuhan. Kita tidak mungkin mengalami kebesaran karya Tuhan, Sang sumber pertolongan itu, Sang pembuat karya-karya ajaib itu, tanpa kita mau datang, berseru dan mohon pertolongan Tuhan. Ini sangat penting bagi kita di dalam melibatkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada ayat 40, dan mereka telah datang kepada murid-muridnya. Namun pada ayat 41 dinyatakan, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Di sini Tuhan Yesus menegur, bila kita mau mengalami karya kuasa Tuhan, kita harus percaya. Tidak mungkin mau mengalami karya besar dari Tuhan, namun kita tidak mau percaya, tidak berserah penuh, setengah-setengah percaya. Oleh karena itu kita harus percaya dan berserah penuh. Karena keyakinan kita, percaya kita, iman kita, itulah yang bisa menarik belas kasih Tuhan, perkenan Tuhan, kuasa Tuhan untuk berkarya dan perbuatannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mau datang, berseru dan memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk tetap melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Miliki hati yang yakin, percaya, dan iman yang sungguh pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan karya besarnya di dalam kehidupan kita. Dan bila Tuhan Yesus telah berkarya di dalam kehidupan kita, ceritakanlah, bersaksilah tentang karya Tuhan yang telah kita alami, supaya orang lain pun mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, Tuhan, yang menguatkan iman kami. Biarlah hati kami selalu rindu datang kepadamu, Bapa. Mohon pertolongan-Mu, mohon penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau boleh menyertai kehidupan kami, Tuhan, dalam setiap hal, dalam setiap perkara. Terima kasih, Tuhan, atas segala berkat-Mu yang telah menguatkan iman kami, dan jadikanlah kami, Tuhan, saksi-Mu dimanapun kami berada, hingga nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.